Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah penganggaran Bank Syariah, di mana perkenalkan nama saya Fitriana Agustin. Dan saya Hasanuddin. Dan di sini kami akan membahas beberapa materi ataupun pembahasan yang ada di mata kuliah ini, di mana kami kebagian tentang penyusunan anggaran dana bank syariah, di mana memiliki sub pembahasan dari faktor-faktor kebutuhan dana bank dan juga sumber dana bank. Sebelumnya saya akan men-share screen terkait dari materi kita pada siang hari ini. Nah, mungkin untuk teman-teman bisa sambil lalu lihat PPT yang sudah kami kerjakan dari kelompok kami. Ini berkaitan dengan penyusunan anggaran dana bank syariah dan memiliki 2 pembahasan, di mana yang pertama itu kita akan membahas tentang faktor-faktor kebutuhan dana bank, di mana akan dijelaskan oleh saudara saya. Dipersilahkan. Terima kasih. Tanpa salam kembali. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor kebutuhan dana bank. Kebutuhan dana bank, dana masing-masing bank itu berbeda. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bank. Bank pun melakukan berbagai usaha untuk memenuhinya. Salah satunya adalah dengan menaikkan suku bunga tabungan, giro, ataupun deposito yang disebut dengan dana pihak ketiga. Nah, ini faktor pertama yang mempengaruhi kebutuhan dana bank. Terus yang kedua itu adalah target laba masing-masing bank itu berbeda. Sebagai lembaga keuangan yang profit oriented, bank tentu saja memiliki target keuntungan yang harus mereka capai. Mereka biasanya menentukan target pencapaian laba secara bulanan, triwulan, per semester, hingga target per tahun. Nah, untuk target laba masing-masing bank ini, itu memiliki targetnya masing-masing ataupun berbeda, adapun yang secara bulanan, triwulan, per semester, hingga per tahun. Terus yang ketiga adalah kualitas kolateral ataupun jaminan. Tiap debitur memiliki kualitas jaminan yang berbeda. Ada yang mengagungkan BPKB kendaraan, ada yang mengagungkan SHM atas rumah dan tanah, ada yang mengagungkan satu proyek yang sedang berlangsung, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk yang jaminan. Terus ada yang 4, jangka waktu pinjaman yang berbeda. Jangka waktu pinjaman tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah cicilan yang kita bayarkan setiap bulannya, namun juga menjadi bahan pertimbangan bagi setiap orang untuk menetapkan bunga pinjaman yang layak dikenakan kepada debitur. Terus yang keenam ada produk jasa bank. Yang kelima ada produk jasa bank dengan berbagai tawaran yang diberikan oleh suatu perbankan juga menjadi penentu seberapa banyak faktor kebutuhan dana bank yang dibutuhkan. Karena dengan berbagai produk yang ada menjadi kunci berjalannya suatu operasional perbankan sesuai dengan target masing-masing perusahaan. Terus yang keenam itu adalah pimpinan bank dan tingkat kualitas pemilik bank. Semakin baik pimpinan dan loyal terhadap perbankan juga akan menjadi kunci kemudahan dalam menjalankan berbagai kegiatan yang terdapat di bank. Nah, itu ada 6 faktor kebutuhan dana bank, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Fitriana Agustin. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Dan di sini saya akan melanjutkan beberapa pembahasan yakni berkaitan dengan sumber dana bank syariah. Jika kita berbicara persoalan sumber dana bank, kita perlu ketahui bahwa sumber dana bank itu adalah usaha dari bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai berbagai kegiatan-kegiatan operasional yang terdapat di dalam suatu bank. Sumber dana bank syariah itu merupakan sejumlah dana yang terdapat di bank syariah yang berasal dari berbagai sumber yang digunakan untuk
menjalankan berbagai bisnis dan operasional perbankan syariah yang bermotif dalam rangka mau memanfaatkan profit atau non profit dalam rangka tetap mencapai falah oriented, di mana falah oriented ini kan biasanya tidak hanya di dunia saja yang berguna, ataupun kita lebih memperhatikan juga dalam ranah akhiratnya gitu. Terus selanjutnya berkaitan dengan sumber dana bank, terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan dan menjelaskan bahwa di sini Ahmad Ifham menjelaskan bahwa sumber dana bank syariah itu berasal dari 3 sumber. Yang pertama itu adalah modal, dana pihak ketiga yang bisa diperoleh dari tabungan, dari giro, dari deposito, dan juga yang terakhir itu dana ziswap, di mana dana ziswap ini meliputi berbagai perolehan dana yang berasal dari zakat, dari infak, dari sedekah, dari wakaf gitu. Sedangkan dalam sumber lain dijelaskan bahwa dana bank syariah ini sumber dananya terdiri dari beberapa macam lagi gitu. Ada yang namanya model inti atau core capital, terus ada kuasisi ekuitas atau mudharabah account, dan yang terakhir itu ada titipan atau simpanan tanpa imbalan atau wadiah non remunerated deposit. Selanjutnya, kita akan memaparkan beberapa poin-poin pembahasan lainnya berkaitan dengan apa sih modal inti atau yang bisa disebut dengan core capital. Modal inti ini biasanya modal ataupun dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni berarti orang yang menginvestasikan modalnya kepada bank, sehingga bisa memiliki saham, yakni pemilik bank yang terdiri dari modal saham yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, maupun dari ditahan. Terus selanjutnya itu berasal dari kuasisi ekuitas, di mana bank ini menghimpun berbagai dana berdasarkan dari prinsip mudharabah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa dalam bertransaksi di fikih muamalah kita juga sering melibatkan akad-akad, salah satunya akad mudharabah, di mana di sistem syariah juga diberlakukan hal yang sama gitu. Nah, di bank syariah ini menyediakan berbagai produk yang ditawarkan dari jasa bagi investor berupa rekening investasi umum atau biasanya disebut dengan mudharabah mutlaqah. Sedangkan untuk rekening investasi khusus yang khusus pribadinya itu dinamakan mudharabah muqayyadah. Dan juga ada yang namanya rekening tabungan biasa dari mudharabah seperti itu. Terus yang ketiga berkaitan dengan titipan atau simpanan tanpa imbalan. Nah, ini berasal dari dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro dan tabungan, teman-teman. Terus selanjutnya, karena di sini juga kita memaparkan dari berbagai komponen yang ada gitu ya, terdapat beberapa tokoh juga yang menjelaskan bahwa sinungan ini menjelaskan dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank itu bersumber dari dana-dana yang pertama itu ada dari dana pihak pertama, ada dari dana pihak ketiga, kedua ataupun ketiga gitu teman-teman. Dan seperti apa sih dana yang dari pihak ke-1, pihak kedua maupun pihak ketiga? Mari kita bahas. Kalau berbicara persoalan dana dari pihak pertama ataupun yang ke-1, itu dana yang merupakan modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham, yang terdiri dari modal disetor, terus ada aigo saham, cadangan-cadangan, ataupun laba yang ditahan di dalam suatu bank tersebut yang bertujuan untuk mengoperasionalkan berbagai kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam perbankan gitu. Terus seperti apa untuk dana yang dari pihak kedua gitu? Untuk yang pihak kedua ini merupakan dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar. Yang namanya pihak kedua berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama mensukseskan dan mencari dana yang berasal dari eksternal perusahaan gitu, eksternal dari bank, yakni dari pihak luar melibatkannya gitu. Yang terdiri dari call money atau bisa pinjaman di antara beberapa bank yang ada, atau pinjaman dari lembaga keuangan yang bukan bank gitu ya, ataupun bahkan pinjaman dari bank sentral itu sendiri, dari BI itu sendiri gitu. Sedangkan untuk yang ketiga itu adalah dana dari pihak ketiga yang berupanya biasanya melibatkan selain dari luar, tapi kita juga memperhatikan dari struktural lingkungan kita, yakni apa? Kepada simpanan masyarakat setempat gitu. Yakni kayak berupa giro ataupun tabungan dari masyarakat yang menabungkan uangnya di bank ataupun deposito yang ada gitu. Sehingga itu menjadi sumber-sumber yang ada di dalam sumber dana bank syariah gitu.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin nantinya bisa sambil lalu sharing di grup terkait pertanyaannya, atau nanti bisa bertemu di kelas, gitu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun penuturan kata yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.